Hmm. Baik, untuk soal ini, sini diketahui suatu batang logam berbentuk silinder menempel pada dinding yang panas. Jadi di sini ada logam menempel, logamnya bentuk silinder menempel di dinding yang panas, panas TF dindingnya ya. Kemudian logam tersebut memiliki panjang L dan berdiameter D. Diketahui suhu udaranya ini adalah TU, kemudian koefisien perpindahan panas batang logam adalah H dan konduktivitas panas itu K. Kemudian diminta susunlah persamaan dengan sel energi balance yang dapat digunakan untuk menentukan distribusi suhu pada logam silinder. Oke, langsung saja. Untuk mengerjakannya kita menggunakan sel energi balance. Lalu kita akan menggunakan neraca energi. Mana neraca energi itu ya, ini laju energi masuk caranya. Uh, Laju energi masuk dikurangi laju energi keluar, kemudian ditambah laju energi yang terproduksi. Saya singkat saja ya. Sama dengan laju energi akumulasi. Nah, untuk di sini yang masukkan itu yang masuk berarti kan dari dinding ini ya, dinding ke silinder. Berarti di sini terjadinya yang masuk itu konduksi dan dia akan ketransfer ke udara. Udara sebesar TU itu ketransfer ke udara, maka dia ada konveksi ya. Oke, maka dia akan ada konveksi udara. Nah, di sini ada namanya Q konduksi ini di konveksi ya. Ini akumulasinya nol ya. Nah, kemudian di mana di konduksi sendiri itu kan ada persamaannya. Konduksi itu berarti kan di sini eh, flux kan kalau Q itu kan flux kali luas luas yang di luas permukaannya. Berarti A karena dia konduksinya ke arah sini. Misalkan saja kita istilahkan sini ke arah X ya. Kalau ke atas ke arah Z. Nah, itu kan konduksi kan bergerak ke arah X ya perubahannya. Maka di sini A-nya apa? A luas lingkaran ini. Maka A-nya itu luasnya itu luas lingkaran. Oke. Kemudian dikalikan oleh fluxnya, flux konduksi. Di sini kan ke arah X ya. Maka fluxnya itu X. Nah, ini saya tutup lagi. Kemudian ini pada titik X. Jadi di sini kan ada titik titik X. Terus misalkan di sini ada titik X plus delta X ya. Nah, kemudian dikurangi A lingkaran lagi dikali fluxnya. Fluxnya kan di X ya. Tapi ini di titik X plus delta X. Nah, kemudian ini kan untuk yang konduksi. Nah, terus ada hilang panas akibat konveksi. Konveksi itu apa? Konveksi itu sama ya, samaannya. Tapi kalau konveksi itu kan kita anggap di sini diisolasi. Jadi di soal diisolasi. Jadi konveksinya hanya terjadi ke dia sepanjang ini ya, selimutnya, selimut. Maka A-nya itu luasnya itu A-nya itu delta A selimut. Terus dikali
flux, fluxnya tapi flux yang ke arah ke atas juga dia, ke arah x, ke arah x. Jadi kan sepanjang x ini kan akan berubah, tapi fluxnya flux konveksi sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian di mana luas lingkaran? Luas lingkaran itu berarti kan seperempat pi d kuadrat ya. Karena di sini diketahui jadi diameter, maka kita menggunakan diameter. Seperempat pi d kuadrat dikali x pada titik x dikurangi seperempat pi d kuadrat di x di titik x plus delta x. Nah, ini yang konduksi dikurangi yang konveksi ya. Konveksi kan luas limut, dimana luas limut itu persamanya itu V dx. V kali D kali X. Nah, luas limut. Terus dikali fluxnya, flux yang konveksi. Sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian setelah itu, di sini kan ada yang sama ya. Jadi, begini. Panasnya ini, dia berpindahnya itu dianggapnya ke kanan. Oke. Jadi, ini yang sama, kita bisa coret. Ini pi. Ini kan di semua sisi ada pi, pi, pi. Oke, pi dicoret. Kemudian diameter, diameter. Nah, sehingga persamaannya, sisanya itu yakni 1/4 kali D kali dx min 1/4 kali D kali dx di titik x plus delta x. Yang ini konduksi ya, konduksi. Oke, terus dikurangi deltanya masuk, delta x kali di fluxnya konveksi ya, konveksi. Oke, jadi nah kemudian ini semua sisi kita kali 1/delta x, delta x ya, semua sisi. Sehingga terus seperempatnya kita pindah, d-nya dikeluarkan saja, sehingga nanti akan persamanya jadi seperti ini. 1/4 D kali di sini berarti dx ya. Dx dikurangi ini kita kurung ya. Dx x plus delta x. Nah, ini dilimitkan, limit delta x menuju 0. Ini kan jadi delta x min dx, yang ini konduksi, yang ini konveksi, sama dengan 0. Oke. Nah, setelah ini samanya bisa dituliskan 1/4 D dikali D dx konduksi dibagi dx sama dengan, kita sama dengan saja ya, dx konveksi. Nah, kemudian ini bisa, kemudian ada flux. Ini ada min ya, berarti ini min. Karena kan dia yang min yang sini. Oke, terus flux di mana diketahui? Diketahui flux konduksi
itu kan min K dt per dx ya. Ini flux. Terus flux konveksi itu H kali T min TU. Oke. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Ini di diameter ya. Ini D-nya kita diameter. Kita besarkan saja biar beda ya. Biar kalau ini diameter bukan ini benar. Nah, kemudian kita masukkan persamaannya. Jadi 1/4 diameter kali min D per dx dalam kurung min K dt per dx. Sama dengan konveksinya kita masukkan H kali T min TU plus konveksi. Oke. Terus min sama min habis, maka di sini D min sama min plus D per dx K dt per dx sama dengan kita pindah ruas ya 4H per D kali T min TU. Oke, terus kita sederhanakan lagi. K-nya kita keluarkan, D per dx, dt per dx sama dengan 4H per D kali K T min TU. Kemudian kita masukkan sama jadi D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 4H dibagi D kali K T min TU. Nah, ini sudah selesai bersamaannya. Ini tinggal kita kerjakan ya dengan memasukkan BC-nya. Kita masukkan BC, di mana BC yang pertama itu kita lihat kondisinya. Jadi BC yang pertama saat X-nya 0 itu titik di sini, itu maka T-nya sama dengan PS. Maka BC pertama itu saat X 0, maka T sama dengan PS. Terus BC kedua itu saat X-nya di ujung sini, X sama dengan L, maka tidak ada lagi perubahan T temperatur per panjangnya ya. Maka di sini X sama dengan L, dt per dx sama dengan 0. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan MATLAB ya. Jadi ini karena di sini di soalnya hanya meminta susunan persamaannya saja, jadi ini sudah selesai ya. Jadi persamaannya kemudian ini BC-nya. Oke.